Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ba'du. Jamaah masjid sangat bersama maghrib dan isya di mushola yang kita nilai ini ya. Syukur alhamdulillah malam ini masih diberi nikmat Allah, nikmat sehat dan waktu untuk berjalan ke mushola ini untuk mengasihi agama Islam ya, dari berbagai macam ilmu yang tentu diberikan Allah kepada kita semuanya. Masih berhubungan dengan Muharram atau Suro. Ini juga aspirasi dari Mbah Selamat ini. Banyak sekali yang memperdalam dari kita di Quran Jawa, jadi kita harus memahami terhadap hal yang berhubungan dengan tata laku sikap perbuatan kita ini agar tidak salah kita melakukan sesuatu ya, tapi semua bernilai ibadah ya, sehingga ada pahala yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan. Baik, ini judulnya ajaran kejawen tanpa syarat. Syarat itu apa Ibu? Syarat apa Bu? Syarat ada yang tahu syarat apa Bu? Belum tahu ya. Ya, syarat itu sebenarnya ya, syarat itu ada keterkaitannya dengan ajaran Rasulullah. Jadi hadis itu ada yang dhaif ya, karena syaratnya tidak sampai pada Rasulullah. Syarat urutannya, silsilahnya tidak sampai pada Rasulullah, sehingga dianggap hadis itu dhaif atau lemah. Ya, maka ini saya berjudul ajaran kejawen tanpa syarat. Ya, namanya sudah ketika nenek moyang kita dulu itu melakukan ajaran-ajaran seperti yang saya contohkan ini ada 8 ini ya, itu kan memang Islam belum masuk ya, Islam belum masuk di Nusantara ini ya, sehingga jelas nggak ada ajaran-ajaran Islam yang ada dalam kaidah atau norma-norma dalam kehidupan bangsa dan negara ketika zaman dulu kala ya. Nah, yang ada ketika zaman kita yang ada apa? Yang ada adalah ajaran-ajaran yang sifat Buddhisme dan Hinduisme. Itu yang lebih dulu masuk ke negara kita itu ya, Buddhisme dan Hinduisme. Jadi ajaran-ajaran itu mewarnai terhadap apa yang dilakukan oleh yang kita dulu ya. Jadi kalau kita cerita asbabul urusnya ya, urusnya ya, jadi kejadian dari masa lalu itu kita Islam belum masuk di Indonesia Nusantara, maka yang ada adalah agama Hindu dan Buddha, sehingga orang-orang Jawa pun terpengaruh dengan ajaran Hindu dan Buddha. Nah, seperti ini sebenarnya kalau kita lihat nanti kita diskusi ya. Nah, kita diskusi dari satu nyadar rasulnya itu tahun itu Islam nggak ada gitu. Islam nggak mengenal itu. Bicara hadisnya nggak ada, tidak ayatnya juga nggak ada. Nah, nanti kita diskusi ya itu ya. Nah, saya bicara 90 menit ada. Kita banyak diskusinya ya. Jadi kemudian setelah para wali itu masuk ke tanah Nusantara, wali Songo itu masuk ke Nusantara, barulah ajaran Islam masuk. Namun repotnya wadah itu sudah tertutup oleh ajaran Hindu dan Buddha, sudah tertutup wadah itu. Nah, sehingga sampai sekarang wadah itu masih wadahnya Hindu dan Buddha. Jadi ya, coba wadahnya masih wadah Hindu dan Buddha.
terutama Hindu. Nah, contohnya apa wadah Hindu? Wadah Hindu tuh ibu-ibu kalau selamatan buat apa? Buat apa? Tumpeng. Ya. Sejarah tumpeng tahu nggak ibu-ibu? Tumpeng itu kan berurut ya. Bawahnya 2, atas 1 itu Tuhan Wisma, Tuhan Siwa dan Tuhan Brahma. Itu namanya tumpeng. Ya. Jadi yang namanya Trimurti ya, ajaran Hindu itu ada Trimurti, yaitu Siwa, Brahma dan Siwa, dan Brahma, Siwa dan Wisnu. Nah, itu kan Tuhannya 3. Ya, Tuhannya 3. Sama dengan Trinitas ya? Bukan Trinitas yang Trinitas kan Beda lagi. Trimurti. Trimurti itu ya. Trisakti lagi. Trisakti Jogja Semarang. Ya ini perlu kita belajar ilmu agama itu dulu. Jadi sebenarnya kalau orang yang paham betul, seorang nggak mau pakai tumpeng itu, karena masih ada wadah Hindu itu, ya Hindu. Maka di pesantren nggak ada yang namanya selamatan pakai apa sih, dia itu nggak ada. Sekipat Ka'bah kayak gitu ya. Jadi silakan, yang penting pokoknya nggak terkooptasi dengan Trimurti tadi itu yang boleh itu ya, boleh. Apa dilarang dengan segala itu? Nggak dilarang. Itu kan ibadah sunnah ya. Syukuran tanpa tumpeng ya boleh kok. Tumpeng segitu ya boleh. Tapi kalau kita paham asal muasalnya, dalilnya, maka sebaiknya sampai tumpeng segitu ya. Karena yang paham itu kenapa pakai Trimurti itu? Nah, kita buka rukun Islam dan juga rukun iman, 5 dan 6. Contohnya itu. Contohnya mitoni. Ya ini ada mitoni. Ya. Ketika wanita lahir mengandung, yang pertama kali ya ini ya. Amin. Kenapa kok 7 bulan? Coba dasarnya apa itu 7 bulan? Dicari hadisnya nggak ada, Qurannya nggak ada. Tapi orang kita mau jauh kita merah hitung murah kita ramah. Ya, ibu, benar ya? Nah, ibu dulu juga betul ya. Ya, betul nih. Iya, 7 bulan. Ilmu doktorannya gimana? Benar. 7 bulan baru di dalam kandungan 7 bulan. Misalnya adanya lahir itu udah bagus. Itu jadi penjelasannya dulu itu seperti itu. Gitu ya. Waktu mitoni ya. Ya. Kurang dari situ belum sempurna. Ya. Kalau kita dasar Quran yang pas itu ya bukan 7 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Kapatan. Ya itu kan butuh selamat. Agar roh itu masuk ke jawab itu selamat ya. Selamat dan kelak tidak menjadi bayi yang orang yang kufur. Dan itu ya, yang kufur. Maka begitu roh, kenapa Allah berfirman dalam surat Al-Araf 1 Bismillahirrahmanirrahim, awas itu dalam kufur bala sayyidina. Bukan itu tahu, ayat siapa bayi setelah rohnya dihidupkan itu, aku Tuhanmu. Kalau kata bayi bala sayyidina, sayyidina bersaksi, bersyahadat, aku Tuhanku. Ayat ini kalau katakan agar engkau kelak kalau sudah dewasa tidak selak dengan janjimu ketika ku berikan roh itu. Ternyata apa yang selak kan? Ada yang Majusi, ada yang Yahudi, ada yang Nasoro, ada yang ini masing-masing. Tidak lagi mengesahkan Tuhan, tapi Trimurti, Trisakti, Trinitas, Trinitas apa tuh ya? Itu kan sudah ingkar janji. Nah, maka ketika ingkar janji dulu ya, ketika ingkar janji, apa yang terjadi Pak? Kalau tidak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'ahul maut qala rabbi irji'in. Nah, itu dalam Al-Qur'an 100 itu.
ketika Allah akan mencabut ruhnya kembali, kusek rohmu, karena engkau sudah silat dengan janjimu. Ya, kusek rohmu. Kalau bikin sini kata bayi itu kayak orang dewasa. Kalau itu jangan, aku nggak hidup sebentar lagi. Aku ingin apa? Ingin sedekah, ingin sholat, ingin macam-macam. Kenapa ingin sedekah? Kenapa ingin ibadah? Karena paham dia itu melakukan kesalahan ruhnya tadi itu. Ya. Maka agar kita bisa nikmat hidup di dunia dan kelak meninggal pun nikmat, maka sebagai kita syarat ya, dan sebelum kita menyembah selain Allah Taala, dia itu ya. Contohnya, contoh nyadran itu sebenarnya dari kata apa nih? Itu tahu nggak? Nyadran asal katanya apa? Yo, ada tahu? Sutro. Ya, bukan apa? Tapi nyadran itu apa? Ya, kita tahu. Tak kasih tahu kalau punya ya. Nyadran itu bahasa Jawa. Bahasanya sudro, sadro, sudran. Itu namanya orang-orang Hindu yang diklasikan rendah, miskin, sebagainya nggak punya apa-apa. Kasta itu ya. Hubungannya dengan nyadran. Ya, karena nyadran itu kan tinggalan nyadran juga ya. Orang-orang yang kelas bawah gitu. Jadi nyadran maka ketika meninggal, maka orang-orang yang dianggap tidak punya apa-apa itu dikasih bacaan, ya, kasih tumpeng, kasih macam-macam, ya. Itu proses-proses seperti itu terjadi hingga sekarang ini, ya. Bangsa kita artinya bangsa suku Jawa seperti ini. Yuk kita makan, bawa tumpeng, bawa apa, gitu. Terus selamatan gitu. Selamatan itu berdoa macam-macam, kemudian tumpeng berbagi, ya. Itu kalau kita perhatikan doanya itu udah campur-campur, tidak hanya Islam doanya itu udah campur-campur syirik itu. Ya Kanjeng Nabi, ya Tuhan, ya apa lagi ya? Ya Dewi Sri, ya. Ada Dewi Sri kan? Kalau ya, pertanyaan itu Dewi Sri, ya mau panen. Ya Brahma, ya. Coba doanya itu kira-kira diterima Allah nggak kalau doanya itu campur-campur? Wala talbisul haqqo bil batil wa tuhaqu tak kamu. Jangan bercampur-campurkan antara yang hak dan yang batil al-batil. Jangan campur-campurkan tauhid kepada Allah. Al-Fatihah saja. Ya, kursi saja, al-ikhlas dan seterusnya. Enggak usah bercampur. Tuhan ya Dewi Sri yang menyebutkan pertanyaan ini tanah ini, ya kabulkan doa. Itu kira-kira apa mau kamu kayak gitu? Ibu saja kalau anaknya, ya ibu minta duit supaya ibu sebelah itu mau, itu ibu kira-kira pegang kan? Ya, bisa makan dia ada apa yang sebelah-sebelah nggak boleh yakini ya, jadi kita harus murni asal ya. Jadi nyadran mitoni tidak isnet tidak siten ya, wotonan sangkapan kemati marwah kopi nirmon pandu urip iku saok sinawang. Ini kan semua kan budaya Jawa dari nenek kita terdahulu ya. Maka mari sama-sama kita pahami bahwa kalau itu tidak ada dasar hukumnya dari Quran dan hadis, maka sebaiknya kita hindari. Jika kita tidak mengumpulkan dosa, tidak mengumpulkan pahala, justru yang dapat mengumpulkan dosa. Oke, dulu gitu ya. Ini waktunya sudah cukup ya, sudah bicara. Ya, nggak elang, nggak segala banyak lebar. Ini bahasa kalau ada yang jawab biar lebih luas cakal padanya. Oke, silakan waktu kami. Persilakan untuk ibu-ibu yang suka mitoni, suka potongan, dan suka suronan, dan macam-macam ya.